sifatul fi'il. Jadi di dalam sifat ada dua sifat sebenarnya, sifatul dzat sama sifatul fi'il. Sifatul dzat adalah yang qaimatun fi dzatillah subhanahu wa ta'ala, dan semua yang qaimatun fi dzatillah amrun wujudi qaimun fi dzatillah, atau lebih kita kenal dengan nama sifatul ma'ani, itu adalah sifatul dzat, dan semuanya itu adalah qadimah biqidamil dzat. Jadi maknanya kudrah itu qadimah, iradah itu qadimah, hayah itu qadimah. Ini namanya sifatul dzat. Adapun sifatul fi'il adalah sifat yang berdasarkan tentang perbuatan Allah. Lah, perbuatan Allah itu pada selain Allah. Contohnya ketika Allah itu menciptakan. Menciptakan adalah perbuatannya Allah. Lah, menciptakan ini, selama Allah itu menciptakan, maka menciptakan ini di luar zatnya Allah. Allah tidak akan menciptakan di dalam apa namanya? Zatnya. Ini adalah istilahnya ahli sunnah. Allah memberi rizki. Itu adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu, Allah tidak memberikan rizki ketika ada manusia, Allah memberikan rizki. Memberikan rizki ini adalah sifatu fi'lin. Sifatu apa namanya? Fi'lin. Dan itu adalah perkara yang hadis. Ketika para ulama itu mengatakan sifatu fi'lin, Anda boleh cakap sifatu fi'lin itu hadithah, atau perkara yang baru, bukan perkara yang qadim, kalau Anda tengok daripada maf'ulnya. Jadi, contohnya sifatu Allah itu khaliq. Allah itu apa namanya? Khaliq. Khaliq itu kan menciptakan. Mundul kidam, Allah tidak menciptakan. Ketika Allah nak menciptakan, Allah menciptakan alam semesta. Maknanya, khaliq itu perkara yang baru. Perkara yang baru. Kalau Anda tengok kepada makhluknya. Kepada apa namanya? Makhluknya. Sifatu fi'lin, kalau Anda tengok ke maf'ulnya, dia adalah perkara yang hadis. Tapi kalau Anda tengok kepada masdarnya, wahwal kudrah wal iradah, dia adalah perkara yang qadim. Terpulang Anda tidak tengok kepada mana. Cuma kalau Anda tengok dari perkara yang maf'ul, Anda kena paham bahwasanya sifatu fi'lin laisa qaimatan bidzatillahi subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Anda tengok ke masdarnya, wahwal kudrah wal iradah, fahuwa qaimun bidzatillahi subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ada semacam perbedaan antara Maturidiyah dan Asy'ariyah. Apakah Allah itu khaliq mundul azal amla? Pas kalau Anda tengok khaliq itu masdarnya khaliq mundul azal, maknanya Allah bisa untuk menciptakan. Kalau Anda tengok khaliq itu kena benar-benar menciptakan, maknanya ittisafullah bil khaliqiyah mundul azal majazun. Maturidiyah hakikatun. Pas wala akal. Saya lupa khilafnya antara Maturidiyah dan Asy'ariyah itu mana yang cakap majaz, mana yang cakap apa namanya? Hakikoh. Cuma satunya cakap ini hakikoh, satunya cakap ini majaz. Ketika mundul azal pas fahadha khilaf bainahuma khilafun lafzi saja. Yani apakah Allah itu khaliq mundul azal? Kalau tak silap, Asy'ariyah mengatakan fi'lan, yaitu makna khaliq adalah mampu untuk menciptakan. Bukan benar-benar menciptakan. Mampu untuk menciptakan, Allah mampu untuk menciptakan mundul azal. Fal khaliqiyah sifatun hakikiyah. Tak silap, Maturidiyah mengatakan bahasanya, oh tidak. Kena untuk khaliqiyah benar-benar menciptakan. Maknanya ketika ada manusia, baru Allah dikatakan khaliq bil hakikah. Sebelum Allah menciptakan khaliq bil majaz, pasulak wala akal. Berbeda dengan Ibn Taimiyah. Berbeda dengan Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya Tuhan mana? Kalau ada Tuhan, satunya mampu menciptakan, satunya mampu menciptakan tapi belum menciptakan. Satunya mampu menciptakan dan sudah menciptakan. Mana yang lebih sempurna, Ustaz Sadam? Yang sudah menciptakan. Ada orang bisa buat pesawat, tapi dia tidak buat. Satunya bisa tapi sudah buat. Mana yang lebih hebat? Yang bisa dan sudah buat. Begitu pula Tuhan yang bisa menciptakan dan sudah menciptakan lebih sempurna daripada Tuhan yang bisa menciptakan dan belum menciptakan. Dari sinilah Ibn Taimiyah mengatakan Allah wajib untuk menciptakan alam semesta terus dan terus. Dan ini yang lebih kita kenal dengan nama apa namanya? Tasalsul naui. Bahwasanya Allah terus menciptakan mundul azal. Allah terus menciptakan mundul azal. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan lebih sempurna daripada Tuhan yang belum menciptakan. Fal khaliqiyah sifatun hakikiyah
qaimatun fi dzatillah wa huwa hadits inda Ibn Taimiyah. Inda Ibn Taimiyah, inda Ahlussunnah tidak. Sawaun indal Maturidiyah atau ghairu Maturidiyah. Sawaun indal Maturidiyah awil Asy'ariyah, tidak ada perbedaan bahwasanya Allah tetap sempurna sebelum menciptakan atau setelah menciptakan. Allah tetap sempurna dan sama, tidak berubah. Sebelum menciptakan Allah Tuhan, dan setelah menciptakan Allah juga Tuhan. Bukan dengan Allah itu menciptakan, Allah lebih sempurna daripada sebelum menciptakan. Ini bittifaq indah ahli sunnah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Cuma perbedaan apakah kholikiyah itu yutlaku ala Allah hakikatan atau majazan bas. Indal mujassimah tidak. Allah setelah menciptakan lebih sempurna daripada Allah sebelum menciptakan. Maknanya kesempurnaan Allah terpulang kepada makhluknya. Dan inilah yang dinafikan oleh makna qiyamuhu binafsihi, yaitu tawakkufu kamalidzat ala ghairidzat. Kalau kesempurnaan Allah terpulang kepada menciptakan arsy, menciptakan makhluknya, maknanya tanpa ada makhluknya Allah tidak sempurna. Selama kesempurnaan Allah pada makhluknya dan makhluknya itu bukan Allah, inilah makna tawakkufu kamalidzat ila ghairidzat. Wallahu a'lam bishawab.